Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nggih. Sebelumnya perkenalkan, saya Prafira Nur Alfen Salsabila dari Universitas Dr. Subandi Jember. Nah, tujuan saya mengundang Bapak dan Ibu-ibu kemari yaitu hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan tentang gizi seimbang bagi ibu hamil. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit. Diharapkan nanti setelah pendidikan kesehatan ini selesai, Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengerti pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil serta mengerti manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil dan mengetahui dampak dari kekurangan gizi bagi ibu hamil itu sendiri. Nggih. Baik, sebelum saya memulai penyuluhan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya mohon izin untuk membagikan leaflet terlebih dahulu ya. Nah, nanti saya akan melakukan penyuluhan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat mendengarkan penjelasan saya sambil melihat-lihat leaflet yang sudah saya bagikan. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu yang pertama adalah pengertian gizi seimbang. Jadi apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh Bapak-bapak Ibu-ibu, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, serta berat badan ideal. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini saya memiliki tips and trik bagi ibu hamil. Yaitu yang pertama, memakan aneka ragam makanan. Kemudian yang kedua, makan makanan yang memenuhi kebutuhan energi seperti karbohidrat. Karbohidrat ini dapat kita temukan pada nasi ataupun pada ubi. Kemudian yang ketiga, batasi lemak seperempat dari kecukupan energi. Kemudian gunakan garam beriodium, beri ASI pada bayi sampai umur 6 bulan apabila nanti ibu-ibu sudah melahirkan. Kemudian biasakan makan pagi ibu-ibu, sarapan agar ibu-ibu memiliki energi. Kemudian minum air putih yang bersih, aman dengan jumlah yang dicukupkan, yaitu sehari berapa ibu-ibu? 8 gelas atau 2 liter ya. Nah, kemudian adapun beraktivitas fisik, olahraga secara teratur, hindari minuman yang beralkohol dan berkafein, dan makan makanan yang aman bagi kesehatan. Nah, di sini ibu-ibu, adapun kebutuhan gizi seimbang bagi ibu hamil, yaitu yang pertama ada kalori. Nah, kalori ini dibutuhkan selama kehamilan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Adapun yang kedua protein, yaitu dibutuhkan untuk membentuk jaringan baru bagi plasenta dan janin. Adapun lemak yaitu dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan janin selama dalam kandungan. Yang ada juga karbohidrat yaitu sebagai sumber utama energi. Asam folat yaitu dibutuhkan untuk membangun sel dan sistem saraf janin, Bapak-bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada kalsium. Kalsium ini berfungsi untuk pembentukan gigi dan tulang pada janin. Nah, selanjutnya itu ada zat besi, Ibu. Nah, zat besi ini berfungsi untuk membentuk sel darah merah atau hemoglobin pada janin dan mengurangi risiko anemia pada ibu hamil. Dan yang terakhir yaitu ada vitamin A, C, dan D, yaitu yang berfungsi untuk memaksimalkan pertumbuhan, imunitas, memelihara fungsi mata, pertumbuhan tulang, kulit. Dan vitamin C berguna untuk menyerap zat besi. Nah, adapun yang ketiga yaitu manfaat dari gizi seimbang bagi ibu hamil. Yang pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang ketiga, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang keempat, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Nah, yang terakhir yaitu dampak kekurangan gizi bagi ibu hamil. Adapun dampaknya yaitu yang pertama, apabila ibu tidak memiliki gizi cukup, nanti ibu akan mudah lelah. Kemudian janin ibu akan mengalami kerusakan pada awal kesehatannya, yaitu seperti perkembangan otaknya itu tidak bagus, kemudian kecerdasan si anak pun juga tidak baik, dan daya produksi yang bersifat menetap itu tidak dapat diperbaiki. Jadi kapan itu diperbaiki? Ketika anak masih dalam kandungan atau pada saat ibu hamil. Jadi ketika anak itu sudah lahir, itu sudah
apa yang sudah ditanam pada saat hamil. Jadi begitu melahirkan itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, seperti otaknya, seperti itu ibu-ibu. Alhamdulillah penyuluhan sudah selesai. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu? Tidak ada, Mbak. Baik, jika tidak ada, saya ingin mengingatkan sedikit kembali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama kepada bapak-bapak, apabila nanti istrinya tidak mau makan, mohon untuk diingatkan, dibujuk agar si istrinya bisa mau makan, karena ini sangat penting bagi kebutuhan tubuh istri, si ibu dan si janin itu sendiri. Dan juga saya sarankan kepada ibu-ibu yang sedang hamil untuk tidak melakukan aktivitas berat, yaitu tidak boleh kelelahan dan istirahat yang cukup. Dan saya harap di sini bapak-bapak dapat mengerti dan mengingatkan istrinya agar tidak bekerja terlalu berat, seperti bekerja membersihkan rumah secukupnya saja. Apabila ibu-ibu merasa kelelahan, langsung istirahat. Pokoknya jangan sampai kelelahan ibu-ibu. Iya, Mbak. Baik, kalau begitu podcast ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah Ibu sediakan. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.